Untuk membahasnya kita terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Sudirman, Hipnu Nugroho, dan analis drone emprit Rizal Nova Mujahid. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak Nova. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Hipnu terlebih dahulu. Pak Hipnu, akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta, vonis yang cukup tinggi diberikan kepada Harvey Mois. Tanggapannya, Pak Hipnu? Ya, begini. Jadi kalau kita melihat pertimbangan hukumnya, itu kan pertimbangan hukum yang cukup realistis. Karena kerugian negaranya diamini adalah 300 T kerugian. Oleh karena itu dari kerugian yang terjadi itu, kalau kita melihat dari peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan yang berkait dengan kerugian negara, ketika kerugian negara itu 100 miliar, nah kecil banget mas, 100 miliar itu adalah 16 tahun sampai 20 tahun atau seumur hidup. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini hakim tinggi judek faksi ada menerapkan perma itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik yang kita apresiasi, hakim tinggi memutus lebih daripada yang diputus oleh pengadilan negeri ultra petita. Itu tidak salah, nah, karena tuntutannya kan 12 tahun diputus 6,5. Nah, ini yang menarik dan ini yang kita inginkan sejak awal. Jadi ketika tuntutan jaksa itu tanda petik tengah sebagai kewibawaan negara dalam mencapai keadilan adalah pada hakim. Hakim harus bisa membackup sepanjang putusan yang dijatuhkan tidak melebihi yang diancamkan dalam pasal yang didakwakan dalam undang-undang yang bersangkutan. Dalam undang-undang yang bersangkutan 20 sama seumur hidup. Nah, ini tersisa. Mudah-mudahan nanti seandainya kasih menjadi seumur hidup, idealnya seumur hidup, kan gitu loh. Kalau kita konsisten pada perma dan pada undang-undang yang didakwakan. Nah, disinilah saya kira kita apresiasi pada hakim tinggi bahwa di era sekarang ini, apapun hebohnya, apapun situasinya di masyarakat, kuncinya ada satu. Apa? Ada hakim majelis. Sering saya katakan hakim majelis adalah penjaga peradaban ke depan. Sehingga kalau memang itu jelek ya jelek, tapi kalau baik kan baik. Ini yang sangat menarik, Mas. Gitu. Baik, saya selanjutnya akan melihat seperti apa kira-kira trennya di sosial media setelah vonis hakim ini. Kita tanyakan ke Pak Rizal, jika kemarin pada saat 6,5 tahun cukup ramai sekali diperbincangkan, bahkan dijadikan konten seperti itu, warga protes karena mengapa kecil sekali vonisnya. Tapi meskipun ini baru hitungan menit dan juga jam saja, Pak Rizal, apakah sudah ada informasi di sosial media mengenai tanggapan dari vonis Pengadilan Tinggi Jakarta ini, Pak Rizal? Kata Harvey Mois dan Sandra Dewi itu sempat menjadi trending topik di Indonesia untuk Twitter. Dan kalau kita lihat di Google Trend juga, pencarian tentang Sandra Dewi dan Harvey Mois itu naik trennya dari sekitar pukul 11 gitu sampai sekarang kita masih lihat trennya terus-terusan naik. Artinya apa? Publik betul-betul ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang kebenaran atau ingin mengkonfirmasi kebenaran tentang putusan hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa ya, 20 tahun putusan hakim, jaksa menuntut 12 tahun kalau tidak salah. Begitu juga tingginya atau naiknya angka kerugian yang harus dibayarkan oleh Harvey Mois 420 M. Ini kemudian publik langsung mengingat lagi ketika beberapa bulan sebelumnya ramai-ramai Harvey Mois publik memparodikan putusan hakim yang cuma 6 setahun lebih sedikit saja itu dengan kerugian negara yang berpotensi mencapai 300 triliun. Itu kan menjadi mainan betul, itu menjadi guyonan betul. Tapi sekarang publik saya lihat masih mengapresiasi, masih mengamplifikasi ya, bahasa-bahasanya lebih banyak mengapresiasi, lebih banyak mengamini apa yang dilakukan oleh pengadilan, tetapi juga masih ada yang menyatakan ini kurang. Ada dua hal setidaknya. Pertama, harusnya tuntutannya harusnya lebih dari 420 miliar yang dibayarkan oleh Harvey Mois.
atau sekalian saja dimiskinkan kayak gitu. Lalu yang kedua, ini harusnya bisa jadi seumur hidup seperti yang disampaikan Pak Ibnu tadi, Prof. Ibnu. Ini harusnya seumur hidup, nilai kerugiannya 300 triliun dan itu sangat tinggi gitu. Itu bukan kejahatan yang biasa. Begitu. Baik, saya kembali lagi ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, kalau misalnya kita melihat bahwa hakim di tingkat banding ini kan menyatakan tidak ada hal yang meringankan dari perbuatan Harvey. Berbeda sebelumnya dengan hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan ada sikap sopan yang akhirnya meringankan hukuman kepada Harvey. Sebenarnya sikap sopan ini bisa diartikan seperti apa sih Pak interpretasinya untuk hukum kita? Ya, sikap sopan itu sebetulnya di dalam pertimbangan memang suatu yang kebiasaan, Mas. Kebiasaan aja. Sikap sopan itu sikap situasi yang memperlancar, yang tidak menjadikan aneh-aneh, yang bisa menerima, tidak mempersulit dalam suatu persidangan. Jadi kondisi yang betul-betul bisa memahami, mengerti apa yang baik, apa yang diinginkan, ditanyakan oleh penuntut umum, oleh majelis atau penasihat hukum. Jadi fokus terhadap yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini tidak muncul sekarang? Karena tampaknya hakim tinggi juga melihat dari perkembangan tren, kalau bahasa Parisa masalah sopan kok jadi problem kan gitu kan. Ini juga nggak muncul, bisa juga karena namanya suatu dinamika putusan itu berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Karena pertanyaannya kan gitu Mas Rizal kan, ya namanya tersangka masih sopan lah kan gitu, masa nggak sopan bahwa pakaiannya juga kadang-kadang pakai topi, pakai peci kan gitu kan. Ini kan menunjukkan suatu tanda petik yang sopan banget lah gitu lah. Lah ini kan suatu yang biasa sebetulnya. Lah itu menjadikan suatu trending tersendiri kalimat sopan itu, karena nggak mungkin dong namanya tersangka kalau nggak sopan, berani. Wong preman pun juga sopan. Semua tersangka pasti sopan dan berpakaian seolah-olah religius sekali lah. Inilah yang dilihat dari apa yang disampaikan oleh majelis pengadilan tinggi, melihat dari itu. Nah ini yang itu. Oleh karena itu gini Mas, jadi memang tampaknya kalau kita melihat, kita gabungkan kemarin kita mendengar survei LSI ya, penegakan hukum sekarang menjadi ke arah lebih baik. Lebih baik. Artinya pengadilan pun juga harus merespon dengan situasi perkembangan sekarang ini adalah bukan mengikuti tuntutan ya, bicara hukum, bicara bukti ya, tapi asumsi publik itu juga didengar, apalagi sudah dibuktikan secara ilmiah tentang kerugian, apalagi sudah dibuktikan tentang cara melakukan suatu perbuatannya. Dengan demikian, suatu putusan-putusan yang sekarang dijatuhkan itu majelis baik melihat data, tapi juga melihat bagaimana perkembangan dinamika di masyarakat. Karena hukum itu tidak dalam ruang hampa, melihat bagaimana perkembangan masyarakat. Kira-kira gitu. Baik, tapi dengan memasukkan pendapat dari publik, apakah hukum kita tetap masih bisa dibilang objektif, Pak Ibnu? Ya, publik bukan pendapat, tapi publik merespon, publik menganalisis berdasarkan analisis hukumnya, berdasarkan permanya. Kan tuntutannya itu hanya 12, tapi dakwaan yang dicantumkan selama 20 tahun. Pertanyaannya, kenapa hakim tidak menjatuhkan? Ini saya kira menjadikan suatu perhatian bagi majelis hakim. Jadi majelis hakim juga mendengarnya ke sana. Oh, ternyata masyarakat sudah pinter ya, karena yang didakwakan adalah dakwaan pasal 2, pasal 3, yang dimana itu 20 tahun pakai seumur hidup. Berarti betul juga kerugiannya, kajian ilmiah, kenapa kerugiannya dihitungkan tapi perbuatan tidak. Ini saya kan melihat seperti itu. Jadi aspek-aspek di luar itu hakim juga harus melihat ke sana, karena perkembangan KUHP sekarang besok pun juga melihat bahwa alasan asas legalitas itu asas legalitas yang bersifat negatif. Kalau sekarang kan positif, artinya sesuatu yang dirumuskan dalam undang-undang. Besok itu juga KUHP baru legalitas yang negatif, artinya juga melihat kearifan lokal yang ada di masyarakat. Nah ini juga PR tersendiri terhadap bapak-bapak sebagai majelis hakim di kemudian hari dalam menentukan suatu putusan tentang keadaan yang ada di dalam masyarakat. Baik, Pak Rizal, ternyata respon dari masyarakat di media sosial ini bisa menjadi pertimbangan dan juga bisa dilihat apakah putusan itu adil atau tidak. Lantas kira-kira masyarakat kita apakah juga akhirnya memanfaatkan media sosial ini secara benar untuk mengawal proses hukum kita? Kalau kita lihat di media sosial sih beberapa kali kita mengawal berbagai macam isu-isu penting yang terkait dengan hukum,
dan itu didengarkan menjadi pertimbangan di pengadilan kayak gitu ya, atau setidaknya pertimbangan ketika kita berbicara tentang itu. Contoh saja ketika masyarakat di media sosial mengawal putusan MK beberapa waktu yang lalu, itu ramai sekali ada tagar peringatan darurat kayak gitu ya. Lalu itu kan hasil putusan MK, hasil putusan MA gitu ya. Lalu ramai di media sosial, dan kemudian itu juga ramai juga di dunia nyata ya. Banyak yang melakukan itu. Belum lagi belakangan ini kita juga ada semacam hal yang kayaknya tidak enak didengar, no viral no justice. Jadi publik betul mengawal apa-apa yang menjadi yang meresahkan buat mereka, terutama tentang berbagai macam problematika hukum yang terjadi di masyarakat. Jadi apapun yang rupanya itu menjadi atensi, diviralkan, dan kemudian itu menjadi harapannya, itu menjadi pertimbangan juga, itu menjadi perhatian juga. Dan ini kan terjadi berkali-kali, Mas, no viral no justice ini. Kita bisa sebut ada di Sumatera Barat, ada yang anak-anak jatuh ya dari jembatan kayak gitu. Lalu juga ada kasus penembakan di Semarang dan sebagainya. Kita banyak sekali bisa sebutkan. Dan itu terjadi. Masyarakat melihat betul apa yang terjadi, apa yang sedang berlangsung di hukum kita, dan kemudian memberikan sedikit koreksi mungkin atau sedikit pandangan tentang apa yang sebenarnya, bagaimana mereka melihat situasinya kayak gitu. Baik, Pak Ibnu, itu tadi menarik sebenarnya pembahasan dari Pak Rizal, no viral no justice. Sebenarnya seberapa besar juga ini media sosial kemudian mengubah pandangan hukum dari para hakim kita? Seperti apa kedepannya juga untuk melibatkan peran masyarakat di proses hukum kita, Pak Ibnu? Ya, jadi Mas Rizal itu posisinya sangat sentral di perkembangan sekarang media itu. Bahkan sebagai penopang ketika ada ketidakprofesionalisme, ketidakkeseimbangan, ketidakkeadilan. Ini suatu luar biasa. Jadi sesuatu tidak akan viral kalau sesuai dengan prosedur, dengan perkembangan dinamika masyarakat, dengan keadilan masyarakat. Makanya dalam putusan itu kan putusan ini pertimbangan diantaranya adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Sosiologis itu melihat perkembangan di masyarakat. Bagaimana profesionalisme? Nah, kalau bagaimana untuk menghindari no viral justice? Ya profesionalisme. Disinilah saya kira Mas Rizal dengan no viral justice masyarakat itu suatu biasa menopang. Coba kasus di Padang, kasus di Kerawang, kasus di Jakarta, semua akan menjadi on the track dukungan masyarakat, dukungan media, dukungan viral yang ada. Ini suatu luar biasa. Jadi suatu sokos hukum sendiri di era sekarang. Oleh karena itu dalam seperti ini saya kira majelis hakim tinggi itu juga melihat seperti itu, Mas. Tren masyarakat coba-coba nanti hukumnya tetap atau menyantumkan sopan, waduh dirujak sekali lagi nanti. Itu yang terjadi. Sehingga kembali pada doktrin normanya gitu. Baik, kalau Pak Ibnu kita kembali lagi ke kasus Harvey. Kalau misalnya melihat hitung-hitungan dari segi hukum, ini kan kerugian negara diperkirakan mencapai 300 triliun. Nah, tapi meskipun saat ini akhirnya di tingkat banding dari 6,5 tahun kemudian menjadi 20 tahun, tapi kalau untuk dendanya ini Pak dari 210 miliar kemudian naik 2 kali lipat jadi 420 miliar. Waktu itu sempat menjadi perdebatan juga karena dinilai angkanya tidak sesuai dengan kerugian negara. Nah, kalau angkanya di 420 miliar ini dendanya, apakah ini sudah sesuai juga dengan undang-undang kita? Ya, denda adalah sebagai akibat perbuatan tindak pokoknya. Oleh karena itu saya kira di dalam pengadilan tinggi itu kan judek faksi, memeriksa kembali. Jadi pengadilan tinggi itu adalah memeriksa kembali yang ada di pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, koreksi pada pengadilan tinggi itu, oh ternyata waktu itu terlalu rendah, sehingga kita naikkan hitungannya. Itu saya kira suatu yang menarik. Disitulah peran pengadilan tinggi adalah tanda petik kalau mahasiswa hukum itu sebagai peradilan ulangan, mengulang kembali apa-apa bukti-bukti keuangan, bukti-bukti yang lain diperiksa kembali dalam persidangan. Nah, dalam seperti ini pengadilan tinggi Jakarta melihat, oh ternyata dendanya terlalu ringan, sehingga dinaikkan. Oh ternyata pidana penjaranya menjadikan sorotan masyarakat,
padahal ancaman hukumannya ada 20 tahun. Mahkamah Agung juga 20 pakai seumur hidup. Nah, kita naikkan. Oh, karena ini juga tidak merespon apa tidak bertentangan sekali dengan situasi keadaan di mana negara dalam keadaan tidak punya duit, sehingga dinaikkan. Disinilah saya kira hakim pengadilan tinggi mereview kembali bukti-bukti yang ada di pengadilan negeri yang kemudian diputuskan pada hari ini. Baik, Pak Rizal, saat ini kan putusan di tingkat banding sudah disampaikan. Biasanya untuk kembali mencuat ke media sosial untuk kasus ini, butuh waktu berapa lama? Dan kira-kira ketika pun dibahas di media sosial, kira-kira berapa lama durasinya? Sehingga ini juga perlu menjadi perhatian dari para penegak hukum kita nanti. Kalau melihat trennya memang masih tinggi ya, tapi kalau kita belajar di pengalaman-pengalaman sebelumnya, kasus-kasus yang diapresiasi oleh publik, kasus-kasus yang menurut publik oke, ini sudah on the track, maka biasanya tidak akan lagi menjadi perbincangan dalam lebih dari 3 hari itu biasanya. Akan menjadi perbincangan kalau itu bermasalah, misalkan jadi yang sifatnya negatif gitu, yang sifatnya perlu diluruskan, perlu diperbaiki, perlu dilihat betul oleh publik, itu biasanya akan menjadi viral berhari-hari ya. Kita belajar dari pengalaman begitu. Tapi kalau yang seperti ini, publik mengapresiasi hanya sedikit saja yang menuntut hanya sedikit saja yang menuntut lebih dari ini seumur hidup atau dimiskinkan kayak gitu, tidak terlalu banyak. Saya kira nanti perbincangannya itu nanti sudah akan geser nih dari tuntutan publik secara umum, nanti ini akan geser ke perbincangan orang dari klaster yang biasanya akademisi, biasanya lebih ke aktivis hukum dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat dari situ publik sudah merasa puas, apakah ini sesuai atau tidak dengan tuntutan, ataukah ini masih bisa dinaikkan lagi hukumannya dan sebagainya. Saya kira itu akan menjadi diskusi yang lebih panjang, dan biasanya publik umum tidak akan terlibat di sana, kecuali yang kontroversial gitu ya, yang sifatnya negatif, nah itu publik umum akan terlibat di sana. Sebegitu. Jadi saya kira tidak akan lebih dari 3 hari. Ini akan mulai cooling down dan publik akan mulai melihat permasalahan-permasalahan lain. Mungkin ada yang perlu disiralkan juga kayak gitu. Baik, kita akan kawal kasus ini bersama ke depannya, dan kita harapkan semoga kekuatan masyarakat melalui respon yang disampaikan di media sosial juga ini bisa menjadi membantu para hakim kita untuk menjalankan proses hukum dengan benar. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya pakar hukum pidana Universitas Sudirman, Hipnu Nugroho, dan juga analis Dor Emprit Rizal Nova Mujahid telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu Bapak-bapak. Matur, Mas. Selamat.